Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, NIM 2018-57016, dan rekan saya Dian Erliana Febrianti dengan NIM 2018-57025, dan kita adalah kelompok 3. Untuk presentasi kali ini, kita akan mempresentasikan tentang perancangan tata letak fasilitas pada produksi figura foto. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Dian Erliana Febrianti. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Konteks pembahasan pada tugas besar terdiri dari ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Pendahuluan, latar belakang, menurut Mofaisal 2013, permasalahan industri tidak hanya menyangkut seberapa besar investasi yang harus ditanam, prosedur produksi dan pemasaran hasil produksi, namun memerlukan perancangan suatu fasilitas yang meliputi perencanaan lokasi fasilitas maupun rancangan fasilitas. Perancangan fasilitas meliputi perancangan sistem fasilitas, tata letak pabrik, dan sistem penanganan material atau pemindahan bahan. Pada perusahaan yang memproduksi figura foto memiliki fasilitas produksi yang sangat baik dan lengkap, namun tata letaknya masih kurang baik. Selain itu, dari penambahan jarak yang lebih panjang, waktu pembuatan yang lebih lama akibat jarak yang ditempuh, tempat penyimpanan produk jadi kurang memadai, serta belum dimilikinya pengaturan pola aliran umum yang baik bagi perusahaan untuk dapat meminimumkan jarak tempuh dalam pengerjaan, juga menjadi penyebab kurang efisiennya proses produksi. Sehingga dapat dilakukan rancangan tata letak pada area produksi dengan mempertimbangkan luas area produksi, pola tata letak fasilitas produksi, produktivitas kinerja karyawan, dan penempatan fasilitas sesuai dengan hubungan keterkaitan antar departemen. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya, bagaimana hubungan antar kegiatan dalam merancang tata letak produksi figura. Yang kedua, bagaimana rancangan layout tata letak pada produksi figura. Batasan masalah yang dimiliki dalam penelitian ini adalah perusahaan produksi figura perlu adanya penentuan bill of material, forecasting dalam produksi 1 tahun, penentuan nilai JIP, dan penentuan stasiun kerja. Baik, akan saya lanjutkan. Tinjauan pustaka. Konteks pembahasan ada 5, yaitu 2.1 ada pengertian PTLF, 2.2 ada pola aliran bahan dalam proses produksi di perusahaan, 2.3 ada material handling, 2.4 ada activity relationship diagram, dan yang terakhir 2.5 ada from to chart. Tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas adalah suatu tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas produksi guna menunjang proses produksi. Wing Joseph Broto, 2009. Tujuan dari perancangan tata letak fasilitas produksi sendiri adalah untuk menentukan bagaimana hubungan stasiun kerja dari setiap fasilitas produksi diatur sehingga mencapai kegiatan produksi yang efisien dan efektif, serta kegiatan-kegiatan produksi menjadi lebih lancar. Pola aliran bahan dalam proses produksi di perusahaan. Option A yaitu pola garis lurus digunakan untuk proses produksi yang pendek dan sederhana. Option B, pola aliran bentuk L. Pola ini hampir sama dengan pola garis lurus. Hanya saja pola ini digunakan untuk mengakomodasi
Maaf, kita lanjutkan. Option B, pola aliran bentuk L. Pola ini hampir sama dengan pola garis lurus, hanya saja pola ini digunakan untuk mengakomodasi jika pola aliran garis lurus tidak bisa digunakan dan biaya bangunan terlalu mahal jika menggunakan pola aliran garis lurus. Option C, pola aliran bentuk U. Pola ini digunakan jika aliran masuk material dan aliran keluarnya produk pada lokasi yang relatif sama. Option D, yaitu pola aliran bentuk O. Pola ini digunakan jika keluar masuknya material dan produk pada suatu tempat atau suatu pintu. Posisi ini memudahkan dalam pengawasan keluar masuknya barang. Option E, pola aliran bentuk S, digunakan jika aliran produksi panjang dan lebih panjang dari ruangan yang ditempati. Karena panjangnya proses, maka aliran di zigzag. Material handling. Material handling adalah suatu aktivitas yang menangani pemindahan bahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Pemindahan bahan tersebut merupakan bagian dari sistem yang terdapat dari sebuah industri antara 2011. Activity Relationship Diagram. ARC adalah teknik yang digunakan untuk merencanakan hubungan antara masing-masing kegiatan yang berhubungan satu sama lain. ARC menggunakan simbol skala prioritas sebagai penanda tingkat kedekatan. ARC dilakukan setelah nilai dari hubungan kedekatan telah ditentukan untuk setiap fasilitas. Apple 1990. From to chart. From to chart atau FTC adalah suatu teknik konvensional yang umum digunakan untuk perencanaan tata letak pabrik dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. Teknik ini sangat berguna untuk kondisi-kondisi di mana banyak item yang mengalir melalui suatu area seperti job shop, bengkel, pemesinan, kantor, dan lain-lain. Vincenzo Broto 2000. Metodologi penelitian. Flowchart metodologi terdiri dari mulai, yaitu yang selanjutnya adalah pengumpulan data, ada 5, yaitu bill of material, komponen dari material frame foto bingkai, dan selanjutnya adalah mesin untuk membuat frame foto, terus ada operation process chart, dan yang terakhir ada stasiun kerja. Selanjutnya ada menentukan fasilitas produksi, membuat from to chart, membuat ARC, menentukan luas lantai produksi, menentukan material handling, dan yang terakhir adalah membuat layout perusahaan setelah itu selesai. Analisis dan pembahasan. Konteks pembahasan ada 3, yaitu analisis produk, yang kedua analisis proses, dan yang ketiga adalah tata letak. Untuk analisis produk, yaitu ada gambar produknya, yaitu foto. Perusahaan memproduksi figura foto dengan desain yang sangat berbeda dibandingkan figura foto yang lain. Hal ini dikarenakan figura berputar memiliki kesan yang lebih elegan dan estetik. Figura ini mempunyai suatu kelebihan yang bisa diputar 360 derajat, sehingga tidak terlihat membosankan. Selain itu, bisa diberi 3 foto dan bahan yang digunakan
bahan premium, dan tahan lama. Volume produksi, tabel data demand. Untuk bulan Januari, demandnya yaitu 650 buah, Februari 600 buah, Maret 587 buah, April 543 buah, Mei 603 buah, Juni 644 buah, Juli 667 buah, Agustus 546 buah, September 541 buah, Oktober 565 buah, November 523 buah, Desember 567. Dan menggunakan metode moving average dengan menggunakan 6 periode. Untuk perhitungannya sebagai berikut: forecast 667 tambah 546 tambah 541 tambah 565 tambah 523 tambah 567 dibagi 6. Untuk hasilnya yaitu 1080 dibagi 6 sama dengan 568 pieces atau buah. Ketentuan komponen. Untuk komponennya ada 5 dan beli semua. Nomor 1 ada metal ukuran 30 kali 100 cm. Nomor 2 ada metal silinder dengan diameter 6 mm. Yang ketiga ada glossy glass. Keempat papan. Yang kelima mur dan baut. Analisis proses. Ada Bob. Untuk level 0 yaitu produk jadinya frame foto 360 derajat. Level 1 ada bingkai, penyangga alas, dan penyangga frame untuk membuat frame foto komponennya. Level 2 ada pembentuk bingkai, ada metal silinder hollow, glossy glass, lempengan metal, dan list frame. Level 2-nya untuk penyangga alas ada metal silinder, bundaran metal, dan murbaut. Yang penyangga frame untuk level 2 ada metal silinder sama lempengan metal hollow. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Jan Erliana. Aliran material, di sini aliran material dimulai dari gudang bahan baku yang akan dilanjutkan ke SK1, SK2, SK3, dan gudang produk jadi. Untuk perpindahan aliran komponen sendiri itu terdiri dari yang pertama MSKGB itu merupakan kode komponen dari masing-masing komponen yang dipindah dari titik pemindahan R atau receiving ke gudang bahan baku. Selanjutnya, nomor 2, beberapa komponen dari dipindahkan di gudang bahan baku ke SK1. Yang ketiga, dari SK1 dipindah ke aliran SK2. Yang keempat, SK2 dipindahkan ke aliran SK3. Yang kelima, SK3 dipindahkan ke ruang inspeksi. Dari ruang inspeksi dipindahkan ke tempat penyimpanan. Berikut ini merupakan tabel dari from to chart, di mana hasil dari from to chart didapat dari barang material yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di sini merupakan activity relationship diagram, di mana gambar di samping ini merupakan keseluruhan ruangan yang ada di perusahaan Figura Foto. Di sini terdapat 16 ruangan yang saling berhubungan. Tata letak stasiun kerja. Di sini ada receiving gudang bahan baku yang terdiri dari metal silinder, glossy glass, papan kayu, dan murbaut. Selanjutnya dipindah ke gudang bahan baku. Di sini semua material disimpan. Selanjutnya akan ke SK1, di mana SK1 di sini merupakan proses pengukuran. Dilanjut ke SK2. Di SK2 terdapat mailing dan freeze. Di SK3 ada assembling dan inspeksi, lalu dibawa ke gudang penyimpanan. Kebutuhan luas lantai. Di sini merupakan kebutuhan luas lantai pada masing-masing ruangan, dimulai dari gudang bahan baku yang luasnya 30 meter kubik.
ruang pengukuran 30 meter, mailing 15 meter, press 15 meter, assembly 15 meter, inspeksi 15 meter, dan penyimpanan 32,5 meter. Di sini merupakan kebutuhan luas lantai dari gambaran layout tempat produksi. Untuk yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya ini merupakan penempatan masing-masing dari kebutuhan luas lantai. Di bawah ini merupakan gambar dari material handling yang digunakan pada proses produksi di perusahaan figura foto. Material handling yang digunakan ada hand pallet dan juga trolei barang. Berikut ini merupakan gambaran dari layout keseluruhan pabrik, di mana terdiri dari kantor 1 yang merupakan tempat office atau para staff, kantor 2 merupakan ruang meeting, gudang bahan baku, SK1, SK2, SK3, dan gudang produk jadi. Terdapat juga parkir untuk mobil dan parkir untuk motor. Di depan ada pos satpam. Untuk area belakang terdapat toilet, musola, klinik, dapur, dan kantin. Kesimpulannya, pada layout produksi terdapat proses terjadinya produksi dari mulai receiving sampai tempat penerimaan barang. Setelah itu dilakukan proses produksi yang terdapat 3 stasiun kerja. Produk yang sudah jadi akan disimpan pada gudang produk jadi. Dalam perancangan fasilitas produksi diperhatikan beberapa faktor untuk mendukung sisi ergonomi yang sesuai dengan perancangan fasilitas produksi. Sisi ergonomi dimaksud adalah dengan menentukan fasilitas pendukung di lantai produksi dengan mempertimbangkan ukuran antropometri rata-rata pekerja di Indonesia, seperti menentukan meja, kursi, palet, dan conveyor Denheim, mempertimbangkan ukuran persentil yang sesuai dengan allowance yang dibutuhkan. Selain itu, jenis material handling yang digunakan adalah hand pallet dan troli barang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Bu Nadia ditonton. Dan juga mohon maaf jika ada salah kata dan perkataan yang menyinggung. Kami dari kelompok 3 minta maaf. Ya, dan sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.